Salam ekspor. Rekan-rekan sekalian, pada konten kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui suatu produk apakah mempunyai potensi untuk ekspor, untuk bisa ekspor atau tidak. Ingin tahu lebih lanjut? Rekan-rekan sekalian, ada beberapa faktor yang harus kita ketahui. Apakah suatu produk ini bisa ekspor atau tidak? Yang pertama, kita harus mengetahui terkait suplainya atau ketersediaan di dalam negeri. Nah, ini perlu dipahami khususnya untuk para calon eksportir dalam mendesain EMP atau Export Marketing Plan-nya. Jadi kita harus paham apakah produk itu perlu diekspor sekarang atau nanti dulu. Parameternya adalah apabila suplainya terbatas dan demand di dalam negeri itu sangat besar, maka kita hold dulu untuk ekspor karena tentunya harga di dalam negeri akan lebih menarik dibandingkan pasar ekspor. Beda cerita apabila produk kita ini adalah produk yang benar-benar spesifik. Contohnya produk beras atau produk daging yang bersertifikasi kosher. Tentunya produk tersebut tidak bisa dijual di dalam negeri, tidak ada pembelinya di dalam negeri, maka kita harus melakukan ekspor. Langkah selanjutnya, ini adalah yang paling simpel sebetulnya, tetapi harus kita lakukan. Kita harus melakukan research. Research-nya melalui apa? Sekarang ini sangat mudah, kita bisa melakukan research melalui Google. Cukup browsing saja. Contoh kita mau ekspor produk ikan, cukup ketik di Google, potensi ekspor produk perikanan dari Indonesia. Nah, di situ kita lihat beberapa berita terkait ekspor produk perikanan Indonesia. Jadi kita coba buka berita-berita yang terkait potensi ekspor produk kita ini. Kita harus lihat kapan diuploadnya dan siapa yang menguploadnya. Tentu kalau beritanya terlalu lama, kita harus lakukan research ulang. Kita cari berita yang paling mutakhir atau paling terbaru. Dari hasil research tersebut, kita bisa melihat bagaimana potensi suatu produk itu. Kita bisa melihat mungkin aturan-aturannya, kita bisa melihat pasar yang ditujunya, dan kita mungkin bisa melihat siapa saja kompetitor kita. Nah, kalau banyak kompetitornya, artinya apakah persaingan akan ketat? Apakah kita harus cari produk lain? Jawabannya kembali kepada kita. Jadi kita harus paham akan produk kita. Kita harus paham apa yang namanya 3K, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Karena 3 hal ini menentukan sekali untuk kita melakukan ekspor. Terus kalau beritanya sedikit, apa artinya? Apakah artinya tidak ada peluang untuk ekspor? Apakah potensi ekspornya kecil? Jangan khawatir, kalau kita sudah paham mengenai produk kita sudah tahu 3K tersebut, tentunya ekspor kita menjadi lebih mudah dalam artian kita pede akan produk kita tinggal mencari pasar yang sesuai dan tentunya buyer akan mudah kita dapatkan karena kompetitornya sedikit. Jadi yang perlu ditanamkan di benak kita bahwa di dunia ini ada lebih dari 7 miliar orang. Apa artinya? Artinya itu ada lebih dari 7 miliar potensi calon buyer kita yang siap menerima produk kita. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kita harus benar-benar paham terhadap produk kita. Kita harus pahami spesifikasinya bagaimana, sertifikasinya apa, manfaatnya untuk apa, baru dengan mudah kita akan mendapatkan link ke buyer. Karena sebetulnya cari buyer itu mudah kok. Kami di Export Expert Indonesia senantiasa rutin sharing informasi mengenai hal tersebut. Oh iya, bagi rekan-rekan eksportir dan calon eksportir yang nggak mau ribet, jangan khawatir. Karena Export Expert Indonesia sekarang hadir di aplikasi yang bisa di-download di smartphone Anda. Silahkan download aplikasi kami, aplikasi ekspor yang no ribet, Export Expert Indonesia, di mana rekan-rekan sekalian akan dengan mudah mendapatkan informasi mengenai ekspor. Salah satunya melalui konten kami yaitu HS Code The Series, di mana kami akan menjelaskan semua HS Code yang ada di dunia ini. Di situ kami akan menjelaskan definisinya apa, regulasinya bagaimana, kompetitornya siapa, marketnya bagaimana, dan yang lebih utama juga kami akan buka siapa bayarnya.
Jadi segera ambil handphone Anda, buka aplikasi Play Store dan cari aplikasi Ekspor Expert Indonesia. Aplikasi ekspor yang no ribet. Nah, mudah kan? Jadi tunggu apa lagi? Mari kita pede untuk mengembangkan ekspor Indonesia. Tetap semangat dan salam ekspor.